Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Prodiakon dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023. Hari ini Jumat 22 September 2023. Dengan saya, Ibu Maria Yohana Sri Rezeki dari Stasi Kedung Uni. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada bacaan yang barusan kita dengarkan tadi, Yesus mengajar dari desa ke desa, dari kota ke kota. Selain diikuti oleh ke-12 muridnya, perjalanan Yesus juga dilayani oleh perempuan-perempuan yang lainnya. Banyak perempuan melayani Yesus. Pertanyaannya, apa yang mendorong mereka melayani Tuhan? Jawabannya adalah kasih Tuhan dalam hidup mereka. Hal ini terbukti dari latar belakang mereka yang disebutkan dalam ayat 2, seperti disembuhkan dari penyakit dan dibebaskan dari roh-roh jahat. Mereka pun bertekad mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan sebagai perwujudan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika seseorang menyadari kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya, seorang akan terdorong untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan roh yang menyala-nyala. Bahkan perempuan-perempuan tadi seperti yang dikatakan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, rela berkorban materi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Rindu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mereka berkorban bukan supaya dipuji dan terkenal, tetapi karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika saya masih muda, sekitar SMP, SMA, saya rindu melayani Tuhan dalam menjadi lektor di dalam komunitas kami di asrama. Setiap mendapat tugas untuk membacakan kitab suci dalam misa, saya merasa senang sekali. Saya merasakan kasih Tuhan bagi saya itu lebih lewat para suster yang mendidik dan merawat saya. Lalu setelah saya selesai SMA, saya diberi kepercayaan untuk membersihkan gereja, menyiapkan perlengkapan misa. Saya juga senang sekali melakukannya. Setiap hari Sabtu pagi, saya dan teman saya membersihkan gereja, dari menyiapkan alat-alat misa sampai menyapu bahkan mengepel gereja. Semua itu saya lakukan dengan senang hati karena saya merasakan kasih yang Tuhan berikan kepada saya. Hal itu tidak menjadi beban bagi saya, malah saya senang karena saya diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas itu. Saya merasakan benar-benar kasih Tuhan untuk saya lewat para suster yang mendidik dan merawat saya
sampai sedemikian saya menjadi sekarang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yakin bahwa diri saudara sudah diselamatkan? Bukan oleh perbuatan baik kita, tetapi hanya karena kasih karunia yang sudah kita terima dari itu melalui iman kita? Kalau ya, apakah hal itu membangkitkan rasa syukur dan kasih dalam diri kita untuk Tuhan? Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Tidakkah kita juga rindu melayani Tuhan sepanjang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Tidakkah kita rindu menyatakan syukur kita untuk memperlancar pekerjaan Tuhan dalam gereja kita? Jika jawabannya iya, marilah kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kita kesetiaan dalam melakukannya sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan. Seperti perempuan-perempuan yang melayani Yesus dalam perjalanannya, mereka melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Dan kita melayani Tuhan dengan apa yang kita punya, yang kita dengan rela berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.